Di sini saya akan jelaskan 7 tips terkait dengan bertemu orang baru, ya supaya bisa memberikan impresi yang baik. Jadi ini cocok untuk orang yang introvert ataupun yang ekstrovert, karena orang yang ekstrovert itu walaupun bisa bertemu dengan orang banyak ya, sangat suka berinteraksi dengan orang banyak, terkadang belum tentu bisa memberikan impresi yang baik ketika bertemu dengan orang baru. Apalagi orang yang introvert, yang dimana nggak mau nambah teman baru. Dia kalau ketemu orang tuh canggung, nggak berani lihat matanya, dia bingung ngomongnya apa, dia gugup. Dia maunya cuma berteman dengan teman yang lama. Maunya mengisolasi diri. Nah, kenapa menurut saya ini penting? Karena di dalam hidup itu setiap tahun kita harus nambah ilmu dalam kepala kita buat kita maju, tapi network kita juga harus bertambah. Semakin luas kita punya pertemanan, semakin berkualitas pertemanan kita, maka semakin banyak dan semakin bagus peluang yang bisa datang ke dalam hidupnya kita. Makanya ini sangat penting sekali. Yang pertama tipsnya adalah research orangnya dulu sebelum ketemu. Jadi kalau kamu mau ketemu satu orang, pastikan kamu pelajari dulu backgroundnya seperti apa. Kamu lihat dia punya sekolah, kuliah, kemudian bekerjanya di mana, dulu pernah kerja di mana, kalau ada bisnisnya apa. Kemudian lihat di sosmednya, dia misalnya baru jalan-jalan kemana, misalnya baru pulang dari Jepang, atau misalnya dia punya hobi apa, misalnya suka skydiving, suka diving, atau apapun itu, baca semuanya. Supaya apa? Supaya pada saat ngobrol nanti nyambung. Ya saya juga dulu nggak seperti ini. Saya belajar ini pada saat saya bekerja di bank ya sebagai bankir, itu mau mempertemukan owner bisnis dengan direktur, saya ingat itu personal assistant dari direktur, setiap kali ada owner yang mau ketemu dengan direkturnya, selalu ada satu rangkuman. Orang ini latar belakangnya apa, dia ngapain, bisnisnya sebesar apa, dan dia punya hobi apa, itu semua ditulis. Supaya pada saat ngobrol bisa nyambung. Nah nanti kamu coba rasain sendiri aja. Bedanya itu kontras sekali. Kalau misalnya kita nggak research sama sekali, itu kadang kita menanyakan pertanyaan yang seharusnya nggak ditanyain. Oh, bisnis ya? Bisnisnya apa? Itu kan layer satu gitu. Seharusnya kita udah tahu, kita cari tahu, oh bisnisnya dia tuh ini. Kita bisa tanya layer 2-nya. Oh, gue lihat lu kan bisnisnya ini. Ini tuh dalam konteks ini atau ini ya? Udah di dalam gitu. Orang juga merasa lebih dihargai ketika kita memang mencari tahu tentang diri dia sebelumnya. Gitu. Jadi jadikan kebiasaan ya. Terserah kamu mau luangin waktunya kapan, tapi kalau saya itu biasanya 30-40 menit satu hari sebelumnya. Saya tulis dulu, lalu di hari yang sama sebelum ketemu orangnya saya akan lihat lagi, lihat keseluruhan secara singkat, kurang lebih 1 menit, supaya pada saat ngobrol bisa nyambung. Itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua adalah sering-sering panggil namanya. Jadi orang itu seringkali ketika bertemu dengan orang baru, tendensinya dia berusaha untuk ingat kalau dia tuh namanya siapa dan kasih tahu ke orang. Jadi kayak misalnya saya Win nih. Yang ada di kepala nih orang biasanya, oke gua Win nih ya. Halo, iya saya Win gitu. Yang diinget tuh itu. Yang diinget bukan nama lawan bicaranya. Nah, saya mau ngajak kalian untuk coba rubah gitu. Jadi pada saat ketemu dengan orang baru, misalnya dia sebut namanya dia, misalnya oke, dengan siapa? Joko, kita sebut ulang namanya. Oh, Pak Joko ya, kenalin, saya Win. Jadi itu bantu kita untuk nginget nama dia itu siapa. Dan pada saat kita ngobrol sama dia, usahakan untuk sebut namanya penuh, Pak Joko, jangan cuma Pak doang. Supaya kita bisa inget juga, dan orang juga suka disebut namanya. Oke, misalnya kita lagi ngobrol-ngobrol tentang satu project, oh menurut Pak Joko projectnya gimana? Oh Pak Joko kemarin baru pulang dari Jepang ya, jadi jangan cuma ngomong Paknya doang, langsung sebutnya sampai namanya. Supaya kamu juga inget. Jadi diulang-ulang aja setiap kali ada Pak atau Bu, nama belakangnya disebut satu paket. Jadi itu juga bantu kita untuk mengingat dan orang juga lebih suka. Kemudian yang ketiga adalah carilah hal yang sama. Jadi pada saat ngobrol ya dengan orang baru coba gali. Ini ada yang sama nggak? Kita kan sebenarnya pada saat kita research kita udah tahu nih dia itu sekolahnya di mana, kuliahnya di mana, hobinya apa. Nah itu tuh sebenarnya bisa kita jadiin topik pembicaraan untuk mencairkan suasana. Itu sejalan dengan kita sering ngobrol sama orang sebenarnya feel-nya akan dapet. Tapi di awal-awal mungkin ya inget-inget aja dari yang kita udah baca background-nya, kira-kira mana nih yang nyambung sama kita. Bisa apapun. Ini bisa dari sekolah sama, temen sama, pernah kerja di tempat yang sama, industri yang sama, atau misalnya punya pencapaian yang sama, misalnya dia pernah nulis buku, kamu juga pernah nulis buku, atau misalnya dia suka nyanyi, kamu juga suka nyanyi. Ada sesuatu yang sama yang nanti pada saat
dia bilang iya, itu bisa klik tuh ngomong di situ dulu, supaya suasananya cair. Saya juga ingat dulu saya pernah ketemu dengan orang ya, satu pebisnis, dia ngobrol kalau dia main game dulu. Terus dia bilang dia main game Dota. Ya kan saya juga main game Dota. Akhirnya kita ngobrol Dotanya dulu, terus balik lagi ngomongin bisnisnya. Itu supaya apa? Supaya bisa cairin suasananya. Jadi nanti kamu semakin sering ketemu dengan orang baru, kamu akan semakin jago nih untuk cari titik samanya di mana, terus ngobrol itu dulu supaya bisa cairin suasananya. Tapi pada saat awal-awal, udah kamu inget-inget aja dari yang pada saat kamu research, ya itu apa sih yang kira-kira bisa sama nih yang bisa ngomongin. Itu biar lebih enak aja ngobrolnya. Kemudian yang selanjutnya adalah perhatikan tubuh. Nah ini juga penting ya, pada saat bertemu sampai dengan berinteraksi, ini dari sisi genggaman tangan misalnya. Pada saat salam tangan, itu pastikan tangannya kamu itu erat. Jangan sampai tangan kamu itu lemes. Ya ada orang-orang yang tangannya kalau salam tangan tuh lemes. Saya pernah ketemu yang kayak begini loh. Sama sekali nggak genggam. Jadi dia salam tangannya begini. Orang lain genggam. Dia begini doang. Ini beneran ya, saya nggak buat-buat. Saya pernah ketemu. Jadi berasanya orang ini nggak percaya diri. Merasa diri dia rendah. Atau nggak bisa dipercaya gitu. Jadinya ada hal yang kita rasakan seperti itu. Padahal belum tentu ya. Mungkin aja orangnya sangat kompeten. Cuma dia nggak tahu nih. Ada triknya. Jadi pada saat kamu ketemu orang, pastikan genggamannya erat. Ya, dan kamu matanya juga lihat orangnya. Jangan nggak lihat orangnya. Genggam erat, lihat orangnya dan senyum. Oh, Pak Joko ya, saya dengan Win. Gitu. Jadi orang juga akan langsung ada impresi yang bagus. Gitu. Dan pada saat berinteraksi juga sama, ya. Kamu harus pastikan duduknya kamu tuh jangan bongkok. Ya, jangan tertutup. Kan saya pernah bilang ya, kalau misalnya kita mau meeting sama orang, ya saya pernah ajarin satu trik, itu jangan sampai kita ada tendensi begini gitu. Karena ini tuh akan bikin emosi negatifnya tambah ada. Lebih membuat kita lebih merendahkan dirinya kita. Jadi pada saat kita ketemu dengan orang, ini juga dihindari. Ya, kita harus tegak. Tegak seperti ini. Ya duduknya yang santai lah, yang penting jangan meringkuk. Duduknya tegak dan santai. Kemudian dari sisi fokus kepala juga penting ya. Pada saat ketemu, pastikan kalau ngobrol sama orangnya, ya kamu fokus ngobrol sama orangnya, jangan terbang. Ya di zaman sekarang, orang-orang yang sudah kena makan FYP, ya dia attention span-nya sudah sangat pendek, itu pada saat ngobrol sama orang, kepalanya terbang ke tempat lain. Jadinya pada saat ngobrol tuh sering nanya ulang, oh tadi ngomong apa ya? Padahal matanya lagi natap ke orangnya. Jadi kamu harus latih ini. Kamu dalam kepala tuh harus latihan, ini kamu lagi fokus loh ke orangnya. Memang ada cara-cara lain, seperti kalau saya misalnya saya meditasi. Supaya saya bisa melatih saya punya fokus. Atau mungkin ada orang lain yang dia latih fokusnya tuh baca buku. Dia paksa dia baca buku selama 30 menit, supaya dia punya fokus tuh terbiasa untuk fokus dalam jangka waktu yang lama. Nah pada saat ngobrol sama orang, itu juga sama, ya harus fokus ke orangnya. Karena kalau misalnya kamu sering terbang dan kadang-kadang nggak nyambung, itu impresinya juga jelek banget. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan ngobrol. Jadi kalau misalnya kamu ngomongnya lebih banyak, itu kamu belajarnya nggak lebih banyak. Orang yang lebih banyak belajar dalam satu pertemuan adalah orang yang mendengar lebih banyak. Saya bertemu dengan satu konglo, saya ingat ya, dia sepanjang bertemu dengan saya, itu dia yang nanya terus. Ya awal-awal saya nggak terlalu mikirin ya, dia nanya, saya ngomong, dia nanya, saya ngomong. Sampai udah 1 jam, 1 jam setengah saya baru nyadar, saya nggak nanya nih, harus balance nih, saya juga perlu nanya supaya saya ada dapat informasi juga. Jadi intinya kita harus balance ya, jangan sampai kita mendominasi ngomong, karena kalau kita ngomong terus, kita nggak belajar apa-apa. Itu karena kita juga hanya menceritakan diri kita ya yang mungkin berulang tiap kali bertemu dengan orang baru dan nggak ada hal baru. Jadi kita cari balance lah, dan juga jangan nge-push untuk suruh orang ngomongin diri dia terus gitu. Karena orang juga mau dapat hal baru kan kalau bertemu dengan kita. Jadi kita cari balance-nya di sana. Nah ini sesuatu yang sangat penting. Kemudian tips yang selanjutnya adalah jangan menceritakan kamu punya mimpi besar ke orang lain, apalagi sampai detil-detilnya. Karena nggak semua orang itu suka melihat kamu maju. Ada orang yang mentalnya kepiting. Ada orang yang mentalnya itu iri. Dia mau narik kamu turun jatuh. Lebih baik kamu nggak ceritain. Ya, karena kita kan asumsinya kita cerita orang terinspirasi, orang pengen sama-sama maju. Dan lagi kalau kita cerita, terkadang kita kena semacam kayak endorfin palsu. Kalau kita olahraga kan ada hormon endorfinnya yang keluar bikin kita bahagia. Nah itu ada endorfin palsunya, seakan-akan kita tuh kayak ada pencapaiannya. Coba deh kamu kalau ketemu dengan orang, misalnya belum pernah, coba ceritain. Kamu punya satu tujuan besar gitu.
Ya kalau kamu oke gitu ya buat ngetes, kamu akan ngerasa, wah gila gue keren nih, seakan-akan udah mencapai itu. Karena otak kita nggak bisa bedain, kita udah mencapai atau belum. Dan nanti yang terjadi adalah ya kecenderungannya kita prokrastinasi dan nggak melakukan yang seharusnya kita lakukan. Jadi hindari menceritakan mimpi besar ke orang lain. Terkecuali kamu memang sudah siap. Kamu orangnya tipenya yang sangat bisa eksekusi. Nggak apa-apa ceritain ke orang lain. Ini jadi motivasi. Nggak apa-apa orang pengen rendahin gue. Gue akan tunjukkan kalau gue bisa. Ya nggak masalah. Tapi kebanyakan orang, ya sepengetahuan saya, ya saya juga bisa salah ya. Itu biasanya akan seperti itu. Akan merasa, wah ini udah ada pencapaian nih. Jadinya prokrastinasi. Yang mau dilakukan jadi nggak dilakukan. Tunjukkan saja lewat hasil, nggak usah cerita banyak mimpi besar ke orang lain. Kemudian yang terakhir adalah kamu harus ingat, kamu itu siapa. Ya jangan merendahkan diri kamu di dalam kepalanya kamu. Karena kalau kamu merendahkan diri kamu di dalam kepala kamu, ini akan terefleksi di postur tubuh kamu. Misalnya kamu punya uang cuma 5 juta, ketemu orang yang punya duit 800 miliar, kamu tahu dia orang kaya. Kalau kamu merendahkan diri kamu, itu nanti postur tubuh, cara omong, semuanya itu akan terefleksi keluar. Ya secara alam bawah sadarnya nanti akan mengeluarkan itu. Dan orang akan bisa melihatnya pancaran itu. Jadi jangan merendahkan diri kamu. Kan saya pernah bilang, kalau misalnya kamu ketemu dengan orang yang atlet, ya kalau misalnya atlet kita ajak makan, makanan Padang itu yang minyak-minyak semuanya, mungkin nggak dia habisin semuanya. Ini atlet yang juara dunia yang dimana dia kadar lemak dalam tubuhnya tuh rendah banget. Kan pasti enggak, karena dia tahu identitas diri dia adalah seorang atlet. Kalau kita bisa posisiin diri kita juga sebagai atlet, berarti kita akan melakukan hal yang sama. Karena kita selalu ingat diri kita itu siapa. Sama juga ketika bertemu dengan orang lain, selalu ingat diri kita ini siapa. Jangan merendahkan diri kita, ambil posisi yang dimana ya kita ini juga berharga. Kita juga ada value-value-nya. Ya ingat, jangan sampai merendahkan diri kamu di dalam kepala kamu. Karena banyak orang yang kecenderungannya seperti ini, apalagi orang-orang yang masih di bawah, posisi masih minus. Ya dia juga stres dengan kehidupannya, maka secara otomatis ketika ketemu dengan orang yang lebih sukses, dia di kepala tuh banyak hujatan yang menghina diri sendiri. Hindari itu, karena pada saat bertemu itu bisa keluar pancarannya. Nah, jadi kira-kira ini adalah 7 tips yang bisa kamu gunakan ya ketika kamu bertemu dengan orang lain untuk memberikan impresi yang bagus. Kalau menurut kamu ada yang kurang dari yang saya ngomongin tadi, silakan tulis di kolom komentar di bawah supaya teman-teman lain juga bisa belajar. Tapi satu hal yang ingin saya ingatkan, ingat ya, kamu dengerin ini doang gak akan ada yang berubah. Kamu harus catat, dengar ulang kalau misalnya kurang jelas, dan kamu implementasikan di dalam hidup kamu. Jadi misalnya besok ketemu orang baru, langsung praktekkan 7 hal ini. Ya pasti akan berbeda jauh dengan kamu tidak mempraktekkan 7 hal ini. Ya, dan kamu harus ingat bahwa hidup kamu itu nggak akan berubah kalau kamu melakukan hal yang sama terus berulang di dalam hidup kamu. Hidup kamu hanya bisa berubah kalau ada yang berubah dari yang kamu lakukan. Termasuk hal-hal kecil seperti ini. Dari bertemu dengan orang, ada hal-hal yang berbeda yang kamu lakukan yang bisa membuat hidup kamu berubah. Ya impresi terhadap diri kamu berbeda, ya, dan orang itu jadi mau berteman dengan kamu, dan banyak hal yang lainnya. Ya, semoga membantu ya. Ingat ya, jangan cuma ditulis doang, dipraktekkan.